14 April 2024, tiba-tiba Iran mengirimkan ratusan rudal balistik dan rudal jelajahnya ke Israel, termasuk juga drone kamikaze-nya. Dan ini merupakan serangan balasan terhadap Israel yang tanggal 1 April 2024 telah mengebom konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang menewaskan 2 jenderalnya. Iran menampar keras, melakukan serangan balik sekaligus menunjukkan kepada dunia lewat serangan yang cepat dan instan ini bahwa Iron Dome Israel bisa ditembus dan titik-titik militer Israel bisa dihancurkan, terkhusus 2 bandara mereka yang ada di Nevatim dan Ramon. Hancur total, dan ini merupakan markas komando Mossad yang berperan dalam pembunuhan jenderal Iran kemarin tanggal 1 April itu. Dan dikabarkan 44 perwira Mossad tewas, 18 lainnya kritis. Ini pesan dari Iran bahwa tempat-tempat persembunyian Israel yang jauhnya sampai 1000 km lebih dari Iran bisa dijangkau secara precise, secara tepat. Dan ini menjadi menakutkan bagi negara-negara imperialis yang ada di Timur Tengah. Walaupun sebelumnya Iran juga sudah pernah membalas di Erbil dan Ainul Asad, markas Mossad dan juga pangkalan Amerika, karena membunuh Jenderal Qasim Sulaimani, dan ratusan juga tewas. Jadi perang yang sedang berkobar di Timur Tengah ini sebenarnya dikomandoi oleh 3 orang Habib atau Sayyid. Habib dengan Sayyid itu sama, mereka adalah keturunan Rasulullah. Habib itu artinya kekasih, yang dikasihi. Sayyid itu artinya my lord atau pemimpin, tuan. Jadi Habib pertama yang menjadi pusat komando dari semua ini adalah Iran. Namanya adalah Sayyid Ali Khamenei. Dialah pemimpin atau imam besar, wilayatul faqihnya Iran, lebih tinggi dari presiden. Dialah yang memerintahkan penyerangan-penyerangan terhadap pusat-pusat militer Israel itu. Dan di sebelah baratnya ada Sayyid lain yang bernama Sayyid Hasan Nasrallah di Lebanon Selatan. Dialah orang yang telah menginisiasi juga Hizbullah pada awal tahun 80-an, dan sekarang siang malam meroket, menghujani dan merudal pusat-pusat militer Israel yang ada di perbatasan Lebanon atau di utara dari tanah pendudukan Palestina. Dan satu lagi Sayyid terakhir adalah bernama Sayyid Abdul Malik Badruddin Houthi, dan dia ada pemimpin politik dan spiritual di Yaman. Umurnya baru 44 tahun, tapi telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang membuat Israel dan sekutunya kewalahan. Dialah orang yang telah membuat Israel kelaparan hari ini, karena mengembargo habis kapal-kapal Israel atau kapal manapun yang terafiliasi untuk membantu Israel, yang membawa logistik ke Israel, yang masuk lewat Bab al-Mandeb, selat Yaman, di selatan di bawah Yaman, di laut Yaman. Kapal-kapal ini dilarang, dihentikan, tidak boleh masuk ke Laut Merah dan tidak bisa masuk ke Eilat, pelabuhan daripada Israel. Eilat pun siang malam digempur, dikirimi rudal oleh Said Abdul Malik Al-Houthi. Jadi sudah lebih dari 80, mungkin 90-an hari ini sudah disita, ditenggelamkan sebagian kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Jadi betul-betul Israel terputus logistiknya dari Laut Merah. Belum lagi dari Selat Hormuz yang hari ini Iran juga menyita dan mulai menahan jalur masuknya logistik kapal-kapal Israel. Nah, inilah 3 Habib atau kita sebut sebagai segitiga Habib. Iran, Hizbullah dan Yaman di selatan yang mengepung peta dari pengaruh imperialisme Zionis dan kawan-kawannya. Mereka Habib-Habib inilah yang membuat Israel
kewalahan betul, tidak bisa menguasai sumber daya Arab secara penuh sampai detik ini. Itulah 3 musuh besar mereka. Yang Yaman misalnya itu sudah 8 tahun pernah dikepung sama Arab Saudi, tidak tuntas juga, tidak berhasil. Iran sudah 40 tahun lebih di embargo, juga semakin kuat. Lebanon juga perlawanannya semakin gigih. Jadi betul-betul membuat Israel frustasi, sehingga kekalahan sekaligus membalas kekalahan mereka dengan melakukan genosida terhadap rakyat tidak berdosa di Palestina. Jadi Yahudi betul-betul kewalahan dengan 3 Habib ini. Tapi sebenarnya Yahudi dengan Habib itu satu garis keturunan mereka. Yahudi itu kan keturunannya Ishak, Bani Israel, anak dari Ibrahim. Begitu juga dengan Habib, ini keturunan Rasulullah Muhammad dan bersambung ke Ismail sampai ke Ibrahim. Jadi satu kakek mereka di Ibrahim. Jadi sudah pasti kalau DNA-nya diperiksa, darah para habaib ini atau Said ini sama, mungkin membawa apa namanya kode-kode yang sama dengan Yahudi. Begitu juga Yahudi. Bukan Yahudi kalau DNA-nya tidak sama dengan Habib. Habib juga begitu. Kalau nggak membawa DNA yang sama dengan Yahudi, dicurigai itu bukan Habib. Tapi itu tidak masalah, sama dengan Yahudi tidak masalah, karena Yahudi juga termasuk bangsa yang diagungkan Tuhan. Banyak juga yang baik dari Yahudi itu. Jadi Yahudi itu entitas yang netral sebenarnya. Kecuali Israel. Israel itu baru disebut sebagai kelompok wujud daripada Zionisme. Jadi kelompok-kelompok Yahudi yang memang sudah kapitalistik dan punya ide-ide untuk merampas tanah, melakukan imperialisme dan menjadi kaki tangan Barat untuk merebut tanah Palestina dan Arab untuk mewujudkan Israel Raya. Jadi itulah perang yang terjadi di Timur Tengah itu sebenarnya perang antara Habib dengan saudaranya. Jadi yang Yahudi Israel itu. Jadi kelihatannya hanya Habib inilah yang bisa mengetok kepala, menampar keras pipi dari kelompok Yahudi yang nakal dan jahat ini. Tunggu saja waktunya, semua mereka akan lari atau terbirit oleh serangan-serangan ataupun gempuran ataupun tamparan lebih keras oleh para Habib bersama dengan orang-orang yang bersama mereka, termasuk Hamas dan lain-lain. Tapi anehnya, menyakitkan, yang menjadi kaki tangan Israel juga ada Habibnya, seperti Raja Abdullah Yordania. Raja Abdullah bin Hussein bin Talal bin Abdullah ini juga keturunan Nabi, Habib dia, keturunan Imam Hasan. Tapi kelihatannya dia besar dan dididik, di training khusus oleh Israel untuk menjadi kaki tangan Zionis. Jadi tidak semua Habib lurus kelihatannya. Ada 1-2 Habib yang juga sudah melenceng dari garis perjuangan. Tapi semuanya akan kena tampar oleh Habib-Habib yang masih lurus, suci dan berkomitmen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Jadi Anda Habib-Habib semua, pilihlah jalan yang lurus. Jangan memilih jalan Habib-Habib, beberapa Habib yang aneh-aneh itu. Jadilah betul-betul Habib Said yang menjadi tauladan dalam perjuangan umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.